Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh rujukannya Ustaz? Kitab-kitab rujukan karya Mbah Hashim Asy'ari yang ringan untuk dipelajari. Adabul Alim wal Muta'allim. Kitab pertama ditulis oleh beliau. Beliau menulis 19 kitab. Kami punya 19 koleksinya, kami menghafalkannya. Kitab pertama Adabul Alim wal Muta'allim. Kitab adab penuntut ilmu, bagaimana cara mencari ilmu, bagaimana cara mengajarkan ilmu. Itu kitab bagus sekali, isinya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau pun ahli hadis. Silahkan pelajari kitabnya. Kami mengajarkan kitab ini di Masjid Al-Azhar di Bekasi. Besoknya saya mengajar, malamnya saya bermimpi bertemu Gus Dur. Saya katakan, Gus, besok saya mau ngajar kitab ini. Beliau kemudian tersenyum. Itu saja. Kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bicara tentang masalah akidah. Di situ disebutkan tentang akidah yang berlaku di tanah Jawa dan sekitarannya, dan akidah-akidah yang menyimpang. Misal, halaman ke-9-nya Faslun fi Zuhuril Bid'ah fi Ardi Jawa. Pasal tentang munculnya bid'ah di tanah Jawa, wal mubtadi'ina fiha wa intisyariha, dan orang-orang pelaku bid'ah dan penyebarannya. Apa di antaranya? Misal disebutkan oleh beliau, misal mohon maaf, wa minhum al-abahiyun. Di antara ahli bid'ah itu bid'ah akidah, bukan bid'ah fikih. Adalah abahiyun. Siapa mereka? Orang-orang yang bagus amalannya sebetulnya ahli zikir, cuman salah kesimpulan jadi konslet. Bagaimana konsletnya? Dia berzikir banyak sehingga menyimpulkan salah. Saya karena banyak zikir sudah dekat dengan Allah. Karena sudah dekat dengan Allah, maka tidak berlaku bagi dia la yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu. Sudah tidak berlaku lagi perintah dan larangan. Allah perintahkan sholat, dia sudah nggak sholat lagi. Kenapa? Bagi dia orang sholat itu baru latihan. Kalau sudah dekat Allah nggak perlu sholat lagi. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinlah dengan zikir kepada Allah, itu hati menjadi tentram. Aqimi sholata li dzikri, tunaikan salat supaya ingat kepadaku. Kata mereka, kami sudah ingat jadi enggak perlu salat lagi. Maka orang ini, kata beliau, orang ini aliran yang menyimpang, bid'ah dhalatun mudillatun. Dhalah, sesat dan menyesatkan. Jadi kalau Anda datang nanti bertemu Syekh Kiai pakai jubahnya lebih lebar daripada Batman, ya misal, ya, walaupun pakai pecinya bagus, Anda datang kelihatan ahli zikir. Tiba-tiba datang waktu zuhur datang, dia masih kemudian ngobrol dengan Anda. Anda tanyakan, Pak Kiai, misal, Ustadz, ini sudah zuhur, apa enggak sholat dulu? Lalu dia katakan, adik masih belajar. Kalau Yai, sekarang jasadnya ngobrol, ruhnya sedang sholat. Kata Mbah Hashim, itu orang menyimpang. Tinggalkan orang itu, karena dia bukan bagian dari Ahlus Sunnah dengan akidah yang benar. Nanti kitabnya banyak lagi. Kitab keempatnya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Di kitab itu diajarkan bagaimana cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan kisah salafus saleh, dikisahkan para sahabat, dikisahkan bagaimana Ali bin Abi Thalib salatnya khusyuk sampai ada duri di kakinya, itu tidak menghalangi. Jadi ketika sakit, mau dicabut sakit. Kata seorang sahabat, saya tahu bagaimana cara mencabutnya. Biarkan, begitu sedang salat dicabutlah kemudian duri itu. Tidak pernah ada ekspresi berubah di wajahnya. Saking khusyuknya dicabut duri tidak terasa. Itu yang diamalkan oleh Imam Malik ketika mengajar. Saat mengajar tiba-tiba ada lebah menyengat di kepalanya. Saat sedang bacakan hadis tidak berubah posisinya walaupun wajahnya sudah memerah. Anda bayangkan, saya belum bisa begitu. Ya, sedang mengajar disengat lebah. Saya berhenti. Masya Allah. Itu diantaranya. Jadi kalau ingin belajar salat khusyuk, ingin belajar mencintai Nabi, ada banyak buku-bukunya. Silahkan dapatkan bukunya di toko-toko terdekat. Wallahu ta'ala a'lam. Saya mencintai para ulama-ulama kita. Saya berdoa kepada Allah sampai saya jalan. Saya pergi ke Aceh belajar nasab. Saya berangkat ke Pantura, menjejaki benar enggak sebetulnya ada Wali Songo. Saya ikuti satu-satu, saya pelajari. Sampai saya tiba di Lasem, di sebuah toko buku dekat Masjid Agung. Saya bermohon pada Allah, saya ingin menemukan kitab ulama kita. Dari jauh kelihatan satu kitab seperti ini besarnya. Ya, tebalnya seperti ini. Masya Allah, begitu saya temukan, gembira saya luar biasa. Satu-satunya kitab ternyata itu berisi 19 kitab karya Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Saya punya koleksi-koleksi lagi kitab-kitab yang lainnya. Ada. Dan hebatnya ditulis dengan bahasa Arab. Ulama-ulama kita. Banyak yang punya karya insya Allah ya. Ustadz, apakah lebih baik kuliah dulu baru menikah atau kuliah sambil nikah? Mustahil ada orang kuliah sambil nikah. Mustahil. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nggak ada orang kuliah sambil nikah. Kuliah ya kuliah, nikah ya nikah. Kalau mau nikah, ya izin kuliah dulu. Baik ya. Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak, sekampung mau dinikahi kan? Sama juga dengan yang ini, menikah sambil kuliah. Maka saya sarankan, saya nasihatkan dengan hadis Nabi, ya ma'syaras syabab, ya pemuda-pemuda milenial, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau sudah mampu, sudah siap, psikologisnya siap, untuk akadnya siap, kemampuan pernikahannya siap,
siap semuanya, falyatazawwaj, silahkan menikah. Itu lebih baik, lebih bisa menahan nafsu dan seterusnya. Kalau belum mampu, gampang, fa'alaika bisyam fa innahu kana lahu wijaun, maka puasa. Cek dulu, kalau dengan menikah itu mohon maaf misalnya bisa lebih maslahat, lebih baik silahkan menikah. Tapi kalau dengan menikah itu misalnya lebih mengganggu pada pelajaran, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa maksimal, maka banyak-banyak puasa insyaallah. Jelas ya? Kalaupun sedang belajar tiba-tiba wafat misalnya, maka itu dihitung sebagai syahid, di akhirat diberikan minimal 70 bidadari. Masya Allah.